Oke, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Biro Tegal. Info malam ini tetap saya update untuk kalian. Tapi mohon maaf kalau ini ada gangguan berisik. Di Mas Biro lagi hujan sama petir, tadi saya juga takut juga. Kemudian juga mungkin agak dadet video. Saya dari tadi siang, dari Pekalongan tadi itu wifi mati. Jadi hidup 5 menit mati, 10 menit mati, lagi sering gangguan mati-mati. Jadi ini saya pakai seluler ya, mudah-mudahan bisa diterima. Ini jadi kelihatan selananya saya karena ini mau saya upload langsung, jadi nggak pakai edit, males ya, bikin lama aja, biarlah natural apa adanya. Satu jarang makan, tapi celana itu udah penuh semua, banyak banget di lemari, nggak bisa dipakai, nggak tahu perutnya gede aja. Oke kawan, semangat ya. Info malam hari ini, yang ingin nambah muatan PP nunggu ya, nunggu besok sore pas minggu sore. Barangkali ini koreksi, paling kalau ada koreksi itu pun, kalau ada pun mungkin kecil ya, koreksi kecil, karena udah terlanjur PP, udah terlanjur sudah terlanjur hip, sudah terlanjur tenar. Mungkin paling saat biasa kalau ada turun kecil, tapi masuknya besok sore nunggu ya, karena ini weekend, volume agak turun. Ini weekend kan, selamat happy weekend kalian semua ya, tetap semangat. Jangan sampai kesempatan emas ini kalian sia-siakan. Ini sejarah baru kalau sampai PP di ETF kan, sudah masuk ke sekuritas loh. Tinggal upload saja loh. Yang memasukkan bukan Mbah Tarman, bukan orang si Justin Sun, orang-orang yang ece-ece, enggak. Ini enggak main-main ini. Ya, Canary Capital ya. Dan didukung Wall Street. Siapa yang nggak kenal Wall Street? Wall Street sudah memberikan statement begini, kalau ini nanti deal, wah gila, PP bisa institusi investasi di PP, harganya masih murah. Dan kalau ini di ETF kan, ingat loh, ini kunci. Kalian harus cerdas loh, harus pahami, nggak main-main ini. Ya, dengarkan ya, serius ya. Sangkut gak? Kalau Mas Bro nggak sangkutnya di janda sering. Jarang makan aja gemuk kok. Ya, kalau makan janda sering. Bercanda. No. Mas Bro no. Ya, aja sering canda. Masa kejelekan di expose di media nggak mungkin. Kalau di media tuh kebanyakan. Saya kasih jelas nih. Ya, nggak ada orang menjelekkan diri sendiri, itu nggak ada. Yang ada barang bungkus, barang bau, barang bedek, barang tai dibungkus supaya wangi. Realnya begitu. Makanya kita harus mengerti ucapan-ucapan itu, jangan kalian telan mentah-mentah. Mas Bro tukang mabok, tukang minum, tukang judi online. Yang ucap siapa? Kalau yang ucap orang lain mungkin benar, kalau yang ucap sendiri no. Nggak mungkin orang menjelekkan diri sendiri, kecuali bercanda, ada sesuatu yang dia tuju. Bisa saya orang mabok, orang judi, supaya si A menjauh dari saya, itu tuh bisa. Tapi nggak ada orang yang banyak itu realnya. Orang busuk bagaimana dibungkus supaya wangi, itu real, percaya ya. Kok jadi bahas busuk-busukan? Ini gini, saya jelasin ya. Ingat kalian, jikalau deal ETF PP diajukan Wall Street dan sudah diberi statement sama Canary Capital, yang Canary Capital yang mengajukan formulir S1 ke sekuritas SEC. Kemudian dari Wall Street memberikan statement dukungan, jikalau ini di ETF-kan, maka institusi akan berbondong-bondong adopsi PP dan well kelas berat. Ini penting, kuncinya apa? Jangan hanya kalian sekedar ETF nggak naik, ETF naik dikit, ETF belum naik, jangan itu. Kalian harus berpikir panjang, dengerin. PP di ETF kan akan jadi besar, akan bermasa panjang, bisa nanti tidak jadi meme coin lagi,
bisa jadi sejarah mengulang BTC. Ini yang saya takutkan, kawan. Kalian ngerti nggak, tahu nggak apa itu BTC dulu? Ada project kah? No. Ada project kah? No. Ada project kah? No. Ada utilitas yang jelas? No. Harganya mahal dari PP, lebih murah dari PP. Kenapa kemarin sampai 21 miliar? Akan mengulang sejarah lagi, membuat BTC lagi. BTC 1, BTC 2, BTC 3 nggak bisa. Itu dari hasil seleksi alam. Dari P-Netbox, dari ini, Panyaing lebih baik dari BTC katanya. Nonsense semua, nggak bisa. Kecuali mengulang sejarah BTC, asal mereka bentuk, ya diadopsi well institusi, di ETF-kan, maka tidak akan scam begitu aja, akan berjalan panjang ke depannya. Apakah sangka BTC 2,5 M dulu itu nggak laku, sampai ada yang namanya pizza day, hari pizza day, hanya dapat 1 loyang pizza, ditukar 1 loyang pizza. Nggak ada harganya 150 juta, 200 juta. Belum lama, kemarin harganya berapa sih waktu tahun 2022? 250 juta, 16.000 K. Tahun 2013 berapa? Waktu saya dikasih tahu kakak saya, waktu itu saya belum, kalau nggak tahun 2009 apa 10, pokoknya waktu kakak saya ngasih tahu itu, saya itu belum ada berita-berita yang ada akan kiamat 2012, itu kayaknya sebelum itu, berarti tahun 2011 kalau nggak salah. Itu harganya itu kalau nggak 80 juta atau 50 juta. Punya duit berapa? Ada 15 juta doang. Saya bilang waktu itu masih bujangan, punya duit 15 juta. Terus ngomong, belikan BTC aja. BTC berapa harganya? Ya mendekati 100 juta. Bagaimana saya 15 juta mau beli harganya yang 1 koin 100 juta, Mas? Karena saya belum ngerti. Itu kan digital, nggak perlu 15 juta, 500.000 dibelikan juga bisa. Ya seperti emas di peluang atau di ajaib kan bisa beli kan, 10.000 kan, untuk investasi emas, dari uang 10.000 bisa investasi emas kan. Ya itu saya nggak ngerti, peko dasar tolol waktu itu, ya memang belum ngerti kok, belum mengerti dunia blockchain itu. Saya tuh pusing, saya tahu-tahu juga setelah beberapa tahun kemudian, kakak saya juga nggak maksa, ngapain orang nggak dikasih tahu, nggak mau tahu gitu kan. Ini apaan? Masa harganya ratusan juta, uang 15 juta suruh beli, saya sampai berpikir gitu. Ternyata digital, nggak harus beli segelondong. Dia memang ngomong nggak harus beli 1 gelondong katanya. Belinya di mana? Esek apa? Bingung aja waktu itu. Ya, jadi ini saya hanya menyampaikan singkat saja karena saya nggak bisa ngakses info-info dari CMC, dari mana-mana. Ini WP mati belum, ini saya pakai HP. Ya, intinya kalau sampai jikalau PP di ETF kan, ini koin akan bermasa panjang, akan naik tidak dikira-kira, nggak diduga-duga, nggak tahu naiknya apa 1 rupiah apa 100.000 apa jadi 1.000 itu, tapi tetap diam loh. Ini saya sendiri, ini hanya pandangan saya. Semua kan hanya pandangan, hanya prediksi, ya kan? Semua mempunyai prediksi, punya pandangan yang berbeda-beda. Apakah dulu sangka tahun 2020 harganya 30 perak, saya bilang bolak-balik si Duki. Ada pernah yang menginformasikan bahwa Duki nanti 1.000 rupiah, dicibir. Katanya orang gila, orang stres. Harganya sekarang 30 perak, 100 perak aja susah banget, bagaimana 1.000 rupiah? Itu dibilang orang gemblong, orang gila. Ternyata malah 12.000. Ya ini PP, 1 rupiah susah banget, nanti 100 perak mau apa? Ya ini game kok, kalau mereka mau mainkan uang gelontorkan semana, jor-joran, ugal-ugalan, bisa saja, kadang bisa mereka atur, mereka mainkan. Ya, yang namanya PP di ETF kan, tahu sendirilah, akan bermasa panjang, akan ugal-ugalan. Mungkin 1 rupiah umpamanya BlackRock gelontorkan uang, Wall Street 1 rupiah, nggak apa-apa, kita jual 1 rupiah, seneng toh, untung toh, cuan dulu toh. Tapi nanti tahu-tahu di pump dari 1 rupiah, kalian udah jual di pump, jadi kan jaga pump dia.
Kita udah jual semua di pump 100 rupiah umpamanya, umpama dulu ini ya, di pump 100 rupiah ya. Kalian kan udah jual 1 rupiah ini, kemudian si BlackRock kan punya media, PP akan dijadikan rajanya meme coin, the next BTC umpamanya, nanti harganya bisa 1 juta umpama. Kalian pasti jual 1 rupiah di 100 rupiah masuk kan, wah akan jadi 1000 rupiah ini, harus masuk ini, jual kebun sapi cuan kalian masuk kan, cerot gitu. Mereka PP, cuan kalian habis lagi. Makanya kalau udah cuan, kantongin aja, udah kantongin, jangan masuk lagi. Ya nanti kalau udah cuan jangan masuk lagi, masuk dikit aja tapi hasil cuannya. Makanya sisanya 10% kayak 20%, barangkali nanti ada permainan gitu. Bisa loh. Nah kemarin aja BTC diangkat di ETF kan, akan jadi 5 miliar, akan jadi 5 miliar. Mereka udah masuk di bawah 1 miliar. Begitu di 21 miliar mereka, yang teman-teman mereka pada masuk institusi, BlackRock jualan. Edan toh. Ya itu di situ. Makanya PP itu kalau udah cuan udah kantongin, biar mereka sangkut. Nanti kalau dia sangkut, dipam sekalian sama dia tuh. Dan dia akan ngomong, nanti akan dijadikan BTC meme coinnya BTC akan 1000 rupiah, masih 100 rupiah diangkat sama mereka, kalian masuk. Dibanting sama dia. Ya mungkin itu aja, karena ini saya capek juga habis pulang tadi dari jalan-jalan nengok keluarga sakit, dan ini juga saya nggak bisa ngasih. Pokoknya BTCD masih di atas, masih tinggi, masih ada harapan besar. Yang penting kalau di ETF kan intinya kuncinya akan bermasa panjang. Mungkin itu aja ya untuk malam minggu ini, weekend, luangkan waktu dengan keluarga, dengan teman-teman, dengan yang masih bujang cari AWW jangan cari dondot. Mas Bro gimana Mas? Wah santai, slow. Saya kan banyak temennya ya, di Signal ada grup, di yang di Facebook ya banyak. Macam-macam, pokoknya nggak kurang ngobrol ya. Kalau sampai pagi mau dilayani ya sampai banyak paling saya kalau udah ngantuk ya tidur aja udah. Pokoknya itu aja, semangat. Saya yakin akan cuan bersama. PP tetap jual riset sendiri karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan dadakan, bisa membeli dadakan semua, tanggung jawab masing-masing. Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian, kerugian tanggung masing-masing. Oke, salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat weekend. PP. Just